Oke, selamat pagi dengan Bung Kiki di sini. Saya akan mereview pertandingan Grup B pada ASEAN Mitsubishi Electric Cup antara Myanmar dengan Laos. Pada pertandingan ini, Myanmar menggunakan formasi 4-4-2, sedangkan Laos menggunakan formasi 5-4-1. Pada pertandingan di babak pertama, Laos sangat agresif menyerang pertahanan Myanmar. Peluang terbaik mereka saat ada blunder yang dilakukan oleh pemain Myanmar pada menit keempat, di mana pemain Laos itu hanya 1-1 dengan kiper Myanmar, tapi tidak bisa membuahkan gol. Serta beberapa peluang yang berbahaya yang dimiliki oleh timnas Laos, tapi tidak ada yang membuahkan gol. Akan tetapi timnas Myanmar juga tidak tinggal diam begitu saja. Dia melakukan umpan-umpan crossing yang cukup berbahaya, serta dia juga melakukan umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Myanmar yang membuahkan gol dengan heading yang dilakukan oleh Luin Moung pada menit ke-32. Kedudukan 1-0 bertahan hingga babak pertama selesai. Lalu pada babak kedua, kedua tim tampil saling menekan satu sama lain. Gol pertama Laos diciptakan oleh Kedavon Sofani pada menit ke-77. Padahal bola itu sudah didapatkan oleh kiper, namun kiper itu tidak mampu menahan bola. Akhirnya bola itu terlepas dan diterima oleh pemain Laos hingga membuahkan gol. Lalu gol kedua yang diciptakan oleh timnas Laos dengan skema serangan balik cepat yang dilakukan oleh Choni Wenpaset pada menit ke-81. Skor pada saat itu 2-1. Lalu gol balasan yang dilakukan oleh timnas Myanmar bermula dari tendangan sudut yang diciptakan oleh pemain Myanmar, membuat kemelut di dekat gawang, lalu dimanfaatkan dengan sundulan yang dilakukan oleh pemain Myanmar, yaitu Win Naitung pada menit ke-87. Lalu gol kemenangan Myanmar dibuat oleh Win Naitung kembali pada menit 90+3 dengan crossing yang diberikan oleh rekan setimnya di timnas Myanmar. Berdasarkan hasil statistik pertandingan antara Myanmar dengan Laos, terlihat dominasi pertandingan yang dimiliki oleh timnas Myanmar dengan penguasaan bola sekitar 61%, sedangkan timnas Laos hanya 39%. Lalu tembakan ke arah gawang yang dilakukan oleh timnas Myanmar sebanyak 32 kali dan yang ke arah gawang sebanyak 9 kali. Sedangkan Laos melakukan 9 kali tembakan dan 5 ke arah gawang. Selanjutnya pada pertandingan antara Filipina dengan Vietnam. Pada pertandingan ini Vietnam menggunakan formasi 3-5-2, sedangkan timnas Filipina menggunakan formasi 4-3-3. Pada pertandingan tadi malam, tepatnya pada menit ke-8, pemain Filipina melanggar pemain Vietnam yang berada di kotak penalti, namun setelah dilakukan cek oleh VAR, ternyata diputuskan bahwa itu bukan penalti gitu. Membuat timnas Vietnam harus bekerja lebih keras lagi untuk membobol gawang timnas Filipina. Kedudukan 0-0 hingga babak pertama selesai. Pada menit ke-67, long ball yang dilakukan oleh pemain Vietnam dan diterima dengan baik oleh Jave Gasoyo, di mana dia pemain yang baru masuk,
pada babak kedua, tapi dia sudah mampu membuat gol pada menit ke-67. Ini merupakan sesuatu yang mengejutkan dari timnas Filipina, di mana dia mampu melakukan tusukan-tusukan yang berbahaya, mampu membuat counter attack yang berbahaya, lalu crossing yang dibuat pemain pemain Filipina itu sangat menyulitkan pemain Vietnam. Lalu gol sematawayang yang diciptakan oleh timnas Vietnam pada menit ke-90+7 dari sundulan yang dilakukan oleh Doan Ngoc Tan yang membuat kedudukan 1-1 hingga babak usai. Pada pertandingan ini terlihat dominasi yang dilakukan oleh timnas Filipina, terbukti dengan ball position sekitar 51%, sedangkan Vietnam 49%. Lalu tembakan yang dilakukan oleh timnas Filipina sebanyak 7 kali dan yang ke arah gawang 1 kali, sedangkan timnas Vietnam melakukan 15 kali tembakan dan 4 yang ke arah gawang. Dengan hasil pertandingan ini membuat Vietnam berada di posisi pertama dengan 7 poin, lalu disusul dengan Indonesia dengan 4 poin, lalu Myanmar dengan 4 poin, lalu ada Filipina dengan 3 poin, dan Laos ada dengan 2 poin. Dengan adanya hasil pertandingan ini membuat Indonesia wajib menang pada pertandingan Filipina nanti di Stadion Manahan Solo. Pemain Indonesia wajib mewaspadai serangan cepat yang dilakukan oleh timnas Filipina serta long ball yang dimiliki oleh para pemain timnas Filipina. Kita jangan sampai lengah, kita jangan sampai anggap enteng timnas Filipina, karena kita hampir terpleset waktu di kualifikasi Piala Dunia. Kita hanya mampu menahan imbang 1-1 di Filipina. Lalu kita hanya mampu menang tipis di Gelora Bung Karno. Diharapkan pada saat nanti melawan Filipina di Stadion Manahan Solo, kita bisa tampil maksimal, kita bisa menurunkan skuad utama, skuad yang terbaik, sehingga kita mampu melaju ke semifinal. Selain kompetisi ASEAN Mitsubishi Electric Cup, saya juga akan menjelaskan ada perpindahan dari pemain keturunan Indonesia, yaitu Miliano Jonathan, di mana dia pindah ke FC Utrecht hingga tahun 2028 dan dengan kontrak kurang lebih 3 tahun. Di mana ini sesuatu yang membanggakan bagi kita dengan adanya Miliano pindah ke FC Utrecht. Level permainan dia juga bisa meningkat, dan kalau misalkan dia bisa bergabung dengan timnas Indonesia, ini akan menambah skuad kita, karena tipikal Miliano ini sangat cocok dengan timnas Indonesia, karena dia biasanya bermain di posisi sayap yang memang disukai oleh Sintayong. Jadi ini memang sangat cocok dengan timnas Indonesia. Lalu selain Miliano ada Olia Romeni, di mana dia diisukan akan pindah ke Oxford United, di mana Oxford United bermain di divisi Championship atau Liga 2 Inggris. Kita tahu sendiri bahwa Oxford
United dimiliki oleh orang Indonesia, yaitu Pak Erick Thohir sendiri. Kemungkinan itu sangat besar untuk Ole Omeni bisa bergabung dengan Oxford United, padahal Ole Omeni masih menyisakan kontrak sekitar 2 tahun di FC Utrecht karena dia merupakan pemain yang potensial, yang sangat berdampak bagi tim. Ini merupakan sesuatu yang bagus, langkah yang bagus bagi Ole Omeni untuk mengembangkan kemampuannya. Diharapkan nanti ketika dia pindah ke Oxford United, dia bisa mendapatkan jam bermain di Liga 2 Inggris, karena kalau kita melihat Nathan itu sangat sedikit mendapat jam bermain. Oleh sebab itu diharapkan dengan perpindahan Ole Omeni ke Oxford United yang dimiliki oleh ketum PSSI, ini membuat sebuah peningkatan level permainan timnas agar bisa berkompetisi di level dunia. Oke, sekian cukup dari saya. Salam sepak bola, jangan lupa di follow, comment, and subscribe.